Salam sejahtera untuk kita sekalian, salam, Om Swastiastu. Rekan-rekan sekalian, hari ini Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat akan merilis penangkapan saudara AN yang kita lakukan pada Jumat yang lalu, tanggal 11 Juni, sekitar pukul 19.30. Ini mungkin teman-teman juga sudah banyak menunggu pemberitaannya. Mohon maaf, kita butuh waktu untuk pendalaman dan pemeriksaan, sehingga hari ini baru kita bisa sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Perlu saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan penangkapan ini, bahwa secara singkat, kronologis, kita berawal dari informasi masyarakat. Terdapat seseorang yang memiliki kepemilikan ganja di wilayah Palmerah. Dari situ kita kembangkan informasi tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 11 pukul 19.30 kami mengamankan saudara AN di studio rekamannya di perumahan di wilayah Cibubur. Yang bersangkutan sangat kooperatif sehingga kita tidak mengalami kesulitan dalam pengumpulan barang bukti yang ada di lokasi pertama, yaitu di perumahan Cibubur, tepatnya di studio rekaman. Dari situ kita mengamankan beberapa barang bukti berupa ganja, ya, kemudian beberapa ekstrak ganja, kertas papir, dan kemudian speaker, ya, speaker ini, di mana tempat inilah yang digunakan untuk menyembunyikan atau menyimpan ganja tersebut. Kemudian keesokan harinya, hari Sabtu tepatnya, menurut informasi yang bersangkutan, saudara AN dengan kooperatif menyampaikan informasi masih ada lagi barang-barang yang berkaitan dengan ganja ini di wilayah Jawa Barat, di Bandung, di tempatnya yang bersangkutan. Di situ kita juga mengamankan beberapa barang bukti, yaitu biji-biji ganja, ya, ini kita dapatkan di lokasi kedua. Kemudian batang ganja, ya. Ini apa? Ya, di dalam kotak ini kita mengamankan batang ganja, dan kemudian ada sebuah buku hikayat pohon ganja, ya. Ya, ini yang kita bisa amankan di tempat yang kedua, ya. Mungkin cukup menarik, kenapa ada buku hikayat pohon ganja yang pernah juga kami amankan sebelumnya terhadap tersangka yang satunya. Jadi memang menurut pengakuan saudara AN, ini adalah bagian daripada edukasi kepada yang bersangkutan terkait dengan ganja itu sendiri. Karena sekarang juga sudah rekan-rekan pahami juga, di 48 negara bagian di wilayah Amerika sudah melegalkan tanaman ganja ini. Tapi memang itu tidak dalam ranah kita kepolisian, ini adalah informasi yang kita dapatkan dalam pemeriksaan tersebut. Kenapa di sana dilegalkan, di sini tidak. Ini bagian daripada edukasi pribadi kepada yang bersangkutan. Kemudian kita amankan yang bersangkutan, kita lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan bahwa cek urin yang sudah kita lakukan positif, ya, positif THC, ya. Ini adalah hasil cek urin kepada saudara AN, ya, ya, ya. THC itu bahasa kimia dari tetrahydrocannabinoid atau ganja, ya. Kita juga melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan yang memang menjadi prosedur kita, yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kita juga melakukan tes swab, PCR, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Kemudian dari penangkapan tersebut, kita mengambil keterangan, menurut yang bersangkutan mendapatkan barang tersebut dari situs yang berada di luar, yaitu
website megamarijuanastore.com. Ya, dari situs yang berada diduga dari wilayah Amerika Serikat, yaitu megamarijuanastore.com, di mana untuk mengakses situs tersebut yang harus memiliki ID. Nah, ID-nya itulah didapat dari seseorang yang sekarang sedang DPO, ya, yang sekarang DPO, dialah yang memiliki ID. Yang bersangkutan tinggal memilih jenisnya. Nanti saudara bro yang mungkin kita bisa istilahkan seperti itu nanti yang akan melakukan pemesanan dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Seperti itu rekan-rekan. Jadi saat ini saudara bro masih kita dalami karena belum kita dapatkan. Kita juga akan bekerja sama dengan cyber untuk bisa mengungkap jaringan ataupun sumber daripada marijuana ataupun jenis narkotika lainnya melalui situs-situs yang berada di luar. Kepada tersangka kita tetapkan pasal 111, pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal. Ada yang disampaikan? Ada yang ditanyakan? Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, menurut pengakuan dari yang bersangkutan, sejak September 2020, yang bersangkutan menggunakan narkotika jenis ganja ini, di mana menurut yang bersangkutan itu dia gunakan untuk bisa rileks, untuk bisa produktif mungkin dari hal-hal yang bersangkutan cari sebagai seorang seniman. Penyampaiannya seperti itu. Kenapa? Tidak terlalu rutin. Jadi memang menurut pengakuannya baru 2 kali ya, baru dua. Jadi dia makanya memang tidak rutin setiap hari, Pak. Iya. Beberapa kali sudah menggunakan. Iya, beberapa kali. Tidak rutin setiap hari, tidak. Itu diakui sejak September 2020. Situsnya, ya sedang kita dalami. Kalau di Indonesia kan itu tidak legal, ya kan? Situs ini kita duga bukan situs dalam negeri, tapi berada di luar. Mungkin di Amerika Serikat ada situs tersebut. Ya, ya, yang bersangkutan pakai di situ. Kemudian mungkin ada beberapa tempat yang menurut yang bersangkutan aman begitu ya. Ada beberapa lokasi lah, mungkin juga yang di Bandung dia pakai seperti itu. Ya? Ya, proses hukum tetap kita jalankan sesuai dengan mekanisme yang ada, normatif dari prosedur hukum yang ada kita jalankan. 2 hari yang lalu dari pihak keluarga Anji mengajukan untuk dilakukan assessment. Ya, kemudian kita sudah layangkan permohonan tersebut yang memang diakomodir dalam undang-undang. Kita sudah sampaikan dan kemungkinan besok kita akan bawa yang bersangkutan ke BNNP untuk dilakukan assessment oleh tim assessment terpadu atau TAT di BNNP. Tidak, ini digunakan karena itu akan diramu, dijadikan lintingan seperti ini, ya. Kami belum menemukan fakta itu, tapi beberapa yang kita dapatkan di TKP bahwa ini digunakan untuk dihisap dalam lintingan rokok ganja. Di situ bercampur daun, biji dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita gabungkan antara TKP pertama dan kedua ada sekitar berapa? 30 gram. Sekitar 30 gram. Ya, kurang lebih bruto ya 30 gram. Seperti itu. Kenapa? Ya, memang kondisi saat ini kan semua bisa berhubungan tanpa mengenali.
dunia digital saat ini kan seperti itu. Itu berawal dari yang bersangkutan yang saya sampaikan tadi, DPO saudara Bro itu mend-DM pada saudara AN, kemudian ditawarkan apabila mau silahkan memesan di situs marijuanastore.com itu. Nanti saudara Bro itu yang sebagai DPO akan melakukan pemesanan dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Belum. Ancamannya 4 sampai 12 tahun. Ya? Kenapa? Penyalahgunaan narkoba, iya, narkotika. 4 sampai 12 tahun. Kita belum mendalami itu, ya karena memang tidak masuk dalam materi penyidikan kita hanya mendalami beberapa hal kenapa barang bukti yang ada padanya, tapi sementara yang bisa kita sampaikan bahwa kepemilikan buku ini yang bersangkutan ingin mencari tahu, mengedukasi secara pribadi untuk dirinya tentang ganja itu sendiri dan kenapa di luar negeri itu dilegalkan, di tempat kita menjadi ilegal. Artinya itu menjadi konsumsi pribadi saudara AN sendiri. Ya, itu yang sedang kita dalami, Mas. Ya, itu yang sedang kita dalami, kaitannya itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita akan juga bekerja sama dengan cyber untuk bisa membongkar jaringan narkotika melalui digital ini. Sendiri, yang bersangkutan kami amankan.